Hai teman masak, gimana resep saya tadi? Sudah bisa kamu coba? Atau sudah penasaran dengan resep yang akan aku share berikut ini? Nah, sekarang waktunya untuk aku share resep udang goreng telur asin. Biasanya kita menikmati hidangan ini di restoran-restoran, tapi sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana. Tenang, kalau kita nggak bisa ke restoran, makanan restorannya yang kita bawa ke rumah, ya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama pastinya udang. Udangnya dibersihkan, nanti akan aku buang ya urat belakangnya. Dan kemudian telur asin. Nah, kenapa kok ada putih-putihnya? Sebagai geng mama-mama Oga Rugi, jadi nih selain pakai telur asin untuk sausnya, aku juga akan pakai potongan-potongan putih telurnya. Jadi nggak ada yang kebuang, jadi nggak rugi kan? Kemudian juga untuk bumbu-bumbunya, ini ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, kemudian daun bawang, garam, lada, gula, sedikit maizena, dan juga ini nih. Jadi sebetulnya dibalurin aku mau pakai breadcrumb, jadi mau aku bikin udang kipas. Nah kan harusnya pakai telur, tapi aku tuh lupa beli telur. Ya udahlah nggak apa-apa, kita pakai bahan yang ada aja. Jadi aku larutkan air dengan tepung terigu. Bisa kok untuk nempelin breadcrumbnya ke udang. Oke, sekarang langsung aja kita mulai masak yuk. Nah, udangnya aku bersihkan dulu. Sambil nanti juga akan kita akan bentuk kipas. Tuh lihat kan? Tuh. Nah ini nih, ini adalah kotoran udang yang harus kita bersihkan. Ya. Di sini kulitnya aku bersihkan. Sebetulnya kulitnya jangan dibuang ya, kalau udah dibersihkan, udah dikupas seperti ini, disimpan aja kulitnya dan juga kepalanya. Nanti bisa kita bikin kaldu udang. Nah kaldu udang ini bisa untuk bahan sop, bisa untuk bahan capcay. Nah ini udangnya mau aku bikin ala udang kipas. Tuh. Nah teman-teman lihat deh, di sini ini juga ada urat nih. Urat ini juga sebaiknya dibersihkan. Kalau urat ini dibersihkan, maka udang kita begitu digoreng dia tidak ungkuk. Tuh, uratnya ya, tarik. Udang kipas kita sudah jadi deh tuh. Tuh, nanti tinggal kita balur dengan tepung. Ini sekarang mau aku balurin dengan tepung roti. Ini tadi aku campur tepung terigu dengan air, ya jangan encer-encer banget, terus aku kasih garam dan juga lada sedikit biar ada rasanya. Sekarang tinggal kita balurkan, hanya untuk tepungnya nempel aja. Nah sekarang kita tinggal panaskan minyaknya. Nah, kalau kita menggunakan baluran tepung roti, pastikan ketika kita memasukkan protein atau udang atau ayam atau apapun itu, pastikan minyaknya panas. Karena kalau enggak, nanti yang ada adalah tepungnya akan menyerap minyak. Makanya makanan kita tuh jadi berminyak banget. Malah jadi nggak bisa crunchy dia. Kalau kamu sukanya udang tambak atau udang laut, kan ada tuh udang sungai, ada udang laut. Kalau aku sih lebih suka udang laut karena menurut aku rasanya lebih manis. Terus kalau milih udang dipastikan dia badannya masih kencang. Itu adalah tanda kalau udangnya masih segar. Terus kulitnya juga masih kekerasannya masih pas. Kan ada yang kadang-kadang udah lembek banget kan. Nah mendingan pilih yang lain aja. Pilih udang yang masih segar biar lebih enak dimakannya. Setelah kita memasukkan udang, apinya kita kecilkan. Kita akan goreng sampai dengan tepung rotinya berwarna keemasan. Jangan terlalu sering dibulak-balik, nanti tepungnya rontok karena kita tidak pakai telur, jadi daya ikatnya juga tidak seberapa kuat. Ya, ini sudah berubah warna tepungnya, jadi sudah bisa kita angkat. Karena nanti kan akan kita masak lagi, jadi jangan sampai udangnya overcook. Akan aku gabungkan dengan udang-udang yang lain yang sudah aku goreng. Ada orang yang suka pakai margarin atau butter untuk membuat saus telur asin ini. Tapi menurut aku minyak ini sudah cukup karena aroma udangnya, aku tetap pengen dapetin aroma udangnya biar nggak kebuang karena kan udah beli ya kan. Jangan sampai kebuang dong. Nah kita akan menumis bawang-bawangan dulu, bawang merah. Ini adalah Dynamite Duo. Ya, 2 bawang ini harus kita tumis dulu biar matang. Habis itu akan kita masukkan cabai rawit.
Kalau nggak suka cabai rawit gimana? Tapi mau tetap yang segar-segar, nggak apa-apa. Kalau mau tetap dapat merahnya, langsung aja diiris, tapi sekali lagi bijinya dibuang aja. Nah, ini sampai wangi, baru kita masukkan si cabai dan kemudian akan kita masukkan telur asin. Mau pedas aja apa pedas banget? Pedas banget ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu kuning telurnya. Ini kuning telur matang, jangan sampai terlalu panas apinya. Kemudian kita akan kasih air dulu ya. Telur asin itu ada yang nanya, cuma telur bebek atau bisa telur ayam? Sebetulnya banyak juga yang sudah membuat telur ayam menjadi telur asin. Tapi teksturnya memang lebih bagus telur bebek. Nah, ini dia nih. Sekarang aku mau kasih air sedikit biar nggak gosong. Sekarang kita akan masukkan seasoningnya. Seasoningnya adalah garamnya nggak usah terlalu banyak karena telurnya kan sudah asin dan nanti aku juga akan masukin putih telur asin. Tapi kita harus memasukkan gula. Jangan lupa lada dan masukin daun bawang. Kalau ternyata ini sudah kelihatannya kok jadi agak kering, tambahin air lagi aja nggak apa-apa. Karena masih puasa, jadi kita nggak bisa cicip, ya sudah nggak apa-apa, nanti cicipnya begitu kita mau menghidangkan aja. Nah, sekarang kita akan masukkan putih telur asin. Putih telur asin ini enak, jadi menambah rasa gurih telur dan juga asinnya. Nah, sekarang ini dia jagoannya. Jadi kita balurkan ke semua udangnya. Nah, sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Pakai cumi boleh nggak? Boleh, boleh kok. Cuminya diiris-iris cincin, kemudian digoreng tepung juga. Ini dia udang goreng saus telur asin ala Ami Zain. Nah, kamu penasaran kan resep spesial apa lagi yang akan aku share buat kamu? Jangan kemana-mana karena abis ini ada resep yang direkomendasikan sama kamu nih di DM Instagram kita @masakenak_net. Jangan-jangan ini resep kamu, makanya tungguin. Hanya di sini di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Mau resep takjil kekinian? Roti tawar goreng piscok bisa jadi pilihan kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk!